Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kelas 11 yang sungguh saya banggakan, lagi-lagi kita akan bertemu dalam video virtual yang akan menjelaskan materi-materi yang berkaitan dengan sejarah Indonesia, yaitu tentang kekuasaan kongsi dagang VOC di Indonesia. Adik-adik sekalian yang sungguh saya banggakan, barang tentu di zaman modern ini kita tidak asing lagi mendengarkan namanya Jakarta. Di Jakarta, adik-adik sekalian, ada satu gedung yang disebut dengan Fathahila, atau lebih terkenal disebut dengan Museum Fathahila, yang menjadi saksi sejarah, menjadi saksi bisu tentang bagaimana proses hegemoni yang dilakukan oleh orang-orang Belanda kala itu. Gedung itu terletak di Jalan Taman Fathahila, mulai dibangun oleh Gubernur Jenderal Jan Peter John Kohn atau JP Kohn. Gedung ini kemudian dikenal sebagai Balai Kota, yang merupakan salah satu bangunan Belanda di Batavia yang digunakan sebagai kantor Gubernur Jenderal VOC. Gedung itulah yang dijadikan sentral untuk membangun kemaharajaan VOC, tempat awal membangun keabsolutan dan kesewenang-wenangan untuk bertindak kejam serta melakukan monopoli perdagangan serta intervensi politik VOC di Nusantara. Hal ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Belanda setelah VOC bubar. Lahirnya VOC atau dibentuknya VOC, seperti telah dijelaskan di muka, bahwa tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur yakni untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Berita atau informasi tentang keuntungan yang melimpah berkat proses perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas ke seantero Eropa. Dengan demikian, semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan bersaing meraup keuntungan dalam berdagang. Nah, para pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing dengan para pedagang Belanda, bersaing dengan para pedagang Spanyol, bersaing dengan para pedagang Inggris, dan seterusnya. Bahkan tidak hanya antara bangsa, antar negara, tetapi ada juga antar kelompok atau kongsi dagang. Dalam satu bangsa pun mereka saling bersaing. Nah, oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur masing-masing, kongsi itu dari setiap negara membentuk persekutuan dagang. Nah, sebagai contoh, seperti pada tahun 1600 Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang bernama AEC. Kongsi dagang itu berkantor pusat di Kalkuta di daerah India. Nah, dari Kalkuta itu kekuasaan dan setiap kebijakan Inggris di dunia timur dikendalikan pada tahun 1811. Kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas, bahkan berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. Selain alasan-alasan berdirinya atau lahirnya VOC, ada berbagai macam alasan lainnya, semacam persaingan cukup keras juga
terjadi antara perusahaan dagang orang-orang Belanda. Meskipun ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, nah, kenyataan ini mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintahan dan parlemen Belanda, sebab persaingan antara kongsi Belanda juga akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Terkait dengan hal itu, maka pemerintah dan parlemen Belanda, atau dalam bahasa Belanda itu disebut dengan Staten General, pada tahun 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda, saya ulangi, mengusulkan antara kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada tanggal 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antara kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama POC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. POC secara resmi didirikan di Amsterdam, yang memiliki tujuan dibentuknya antara lain, yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Yang kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Kemudian yang ketiga, alasannya sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun sehingga POC memiliki tentara. POC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut dengan Dewan 17, yang juga disebut dalam bahasa istilah Belanda yakni Heren 17. Heren 17 ini maksudnya para tuan. Yang dimaksudkan dengan Heren itu adalah para tuan. Misalkan sebutannya Lord, Duke, Count. Dari 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham POC, mereka terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan. Markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam dalam menjalankan tugasnya. POC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak, antara lain melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magellan, termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Dan yang ketiga, melakukan peperangan. Dan keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Seterusnya, mengangkat pegawai sendiri dan memerintah di negara jajahan. Artinya POC ini semacam sebuah negara di dalam negara, karena negara memberikan peluang kekuasaannya sebesar-besarnya untuk kongsi dagang itu. Kewenangan di atas sering disebut dengan hak oktroi sebagai sebuah kongsi dagang. Dengan kewenangan dan hak-hak di atas menunjukkan bahwa POC memiliki hak-hak istimewa dan kewenangannya yang sangat luas. POC sebagai kongsi dagang bagaikan negara dalam negara seperti tadi saya sebutkan, dengan memiliki hak untuk membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan. Maka POC cenderung ekspansif. POC terus berusaha memperluas daerah-daerah di Nusantara sebagai wilayah kekuasaan monopolinya. Adik-adik sekalian yang sungguh saya banggakan, POC juga memandang bangsa-bangsa Eropa yang lain sebagai musuhnya.
Mengawali ekspansinya pada tahun 1605, VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. Benteng itu kemudian oleh VOC diberi nama Benteng New Victoria. Adik-adik sekalian, pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610, Dewan 17 secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan VOC, termasuk urusan ekspansi atau memperluas kekuasaan, memonopoli. Dan kamu bayangkan, Dewan 17 yang berkedudukan di Amsterdam di negara Belanda harus mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara. Sudah barang tentu Dewan 17 tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. Sementara itu, persaingan dan permusuhan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin keras. Berangkat dari permasalahan itu, maka pada tahun 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negara jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk Dewan Hindia, yakni memiliki tugas adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Both, yakni masa kekuasaannya dari tahun 1602 sampai 1614. Sebagai Gubernur Jenderal yang pertama, Peter Both sudah tentu harus mulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya agar harapan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan. Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Di tahun itu, Peter meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Penguasaan Jayakarta waktu itu Pangeran Wijayakrama sangat terbuka dalam hal perdagangan. Perdagangan dari mana saja bebas berdagang, di samping dari Nusantara juga dari luar seperti dari Portugis, Inggris, Gujarat, Persia, Arab, termasuk juga Belanda. Dengan demikian, Jayakarta dengan pelabuhan Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai. Kemudian pada tahun 1611, Peter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta guna pembelian sebidang tanah seluas 50 kali 50 padem. Satu padem sama dengan 182 cm. Adik-adik silakan pikirkan bagaimana luas sebidang tanah yang dibeli oleh Peter Both itu. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di Tanah Jawa dan menjadikan cikal bakal kota Batavia. Adik-adik sekalian yang sungguh saya banggakan, di lokasi ini kemudian didirikan bangunan batu berlantai 2 sebagai tempat tinggal dan sebagai kantor sekaligus gudang yang digunakan oleh kongsi dagang Belanda, yakni VOC. Peter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon. Nah, jadi itulah beberapa alasan dan sejarah singkat tentang bagaimana terbentuk atau lahirnya VOC di Nusantara atau di Indonesia pada zaman itu. Oke,
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenangkan, ada bahasa yang tidak menyenangkan. Kebenaran hanya milik Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan kekurangan itu datang dari kita sebagai manusia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.